Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali bersama saya Dara Kartika. Nah, adapun pada video pembahasan kali ini kita akan membahas atau membuat atau mencari tahu bagaimana sih cara membuat sebuah layout ataupun buku digital dengan menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Nah, caranya cukup mudah. Langkah yang pertama kita adalah buka dulu Microsoft PowerPoint-nya. Nah, di sini kita akan diberikan beberapa template dari Microsoft. Di sini ada banyak, tapi karena kita mau mendesain yang baru, jadi kita bisa pilih yang blank presentation. Nah, kalau sudah kita klik, maka tampilan PPT-nya akan jadi seperti ini. Nah, biasanya untuk buku digital itu kan biasa menggunakan kertas A4. Nah, jadi kita bisa ubah dulu ukuran dari tampilan PPT kita dengan cara mengklik desain, lalu kita pilih slide size, lalu kita pilih custom slide size. Kalau sudah, di sini kita bisa atur slide size 4, kita pilih yang A4. Jadi udah ada langsung ukurannya, dia 210 x 297 mm, kita ubah jadi portrait. Lalu kita klik OK. Dan kita pilih maximize. Oke, nah maka tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, kita akan membuat sebuah layout buku digital seperti ini contohnya, di mana kita akan membuat cover depan, lalu isi, dan cover belakang. Nah, caranya untuk membuat seperti ini itu cukup mudah. Langkah yang pertama adalah kita beri desain pada cover kita terlebih dahulu. Caranya kita klik lagi PPT yang tadi. Nah, ini bisa kita hapus aja. Kita delete. Lalu untuk memberikan warna pada lembar kertasnya, kita bisa pilih format background, lalu pilih yang warna hijau misalkan seperti ini. Karena tadi kita mau membuat covernya warna hijau. Untuk desain lainnya, teman-teman kalian bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk warnanya juga kalian bisa sesuaikan. Lalu untuk menambah efek-efek seperti ini ataupun bentuk-bentuk seperti ini, kalian bisa menggunakan menu insert, lalu di situ ada pilihan shape. Nah, di sini kita bisa memilih bentuk apa yang akan dibuat. Nah, misalkan kita mau buat sebuah kotak di sini, tengahnya seperti gambar yang tadi. Di sini kita sesuaikan. Nah, untuk mengatur warna, kalian bisa pilih di shape fill untuk mengisi warna dalamnya dan shape outline untuk warna garis pinggirnya. Di sini kita coba ubah dulu warna garis dalamnya. Kita ubah menjadi misalkan warna ini, ya kan kawan-kawan, misalkan ini. Nah, untuk efeknya kita bisa pilih di theme style, kita bisa custom mau pilih yang warna atau efek yang kayak gimana. Sarannya sih kalian buat dulu temanya baru diberi warna, karena ini kan temanya udah sesuai sama warna. Nah, misalkan kita pilih warnanya ini, lalu kita ganti dalam fill dalamnya itu jadi ini. Oke, udah jadi untuk bentuk tengahnya. Nah, ingat ya kawan-kawan, ini tuh sesuai sama kreativitas kalian. Mau desainnya itu kayak gimana. Nah, lalu misalkan tadi di sini kita mau buat lingkaran seperti ini ya kan. Ini kan bentuknya agak timbul gitu. Nah, cara membuatnya kita bisa kembali lagi ke menu insert, kita pilih lingkaran, lalu kita buat atau tempatkan. Misalkan kita tempatkan di sini. Kalau sudah, lingkarannya bisa kita beri efek dengan cara kita pilih dulu warnanya seperti tadi. Lalu kita klik pada menu shape effect, lalu kita pilih yang ini. Di sini ada beberapa efek timbul, kalian bisa pilih yang mana aja. Di sini juga ada yang seperti ini. Lalu ada efek glow juga, dia jadi ada pancaran sinarnya. Kalau mau yang ini juga bisa agak buram. Nah, pokoknya ini sesuai atau sekreatif kalian ya kawan-kawan. Misalkan kita pakai yang ini. Nah, kalau sudah, kita bisa mengganti warnanya. Kita ganti dengan shape fill-nya. Misalkan kita buat warnanya hijau gelap kayak gini juga boleh. Lalu kita atur. Nah, kemudian untuk menambah lingkaran lainnya, kalian bisa meng-copy paste lingkaran yang ini, yang hijau ini, dengan cara klik Ctrl C lalu Ctrl V, maka gambarnya akan jadi double kayak gini. Kalau sudah, kita bisa ganti warna dan ukurannya supaya dia lebih kecil dan bisa kita letakkan di tengah sini. Nah,
Ini kan udah di tengah, jadi kita bisa ubah warnanya, kita ganti pada shape fill-nya. Misalkan kita mau buat warnanya agak terang gitu ya kawan-kawan, atau seperti ini. Nah, kalau sudah, kita untuk lingkaran ketiga, kita bisa lakukan dengan cara yang sama, yaitu copy paste. Kita pilih warnanya, misalkan kita pilih warna orange. Nah, seperti ini, kita ubah ukurannya dan warnanya. Lalu letakkan di tengah, maka dia sudah jadi seperti gambar yang tadi. Ini kalian bisa sesuaikan dengan ukuran gambarnya. Nah, kalau sudah, supaya gambarnya ini ketika kita copy paste atau kita gerakin, dia kita mau buat 3 buah lingkaran ini jadi satu, kita bisa blok dulu gambarnya, kemudian kita pilih format, kita pilih group. Nah, jadi ketika digerakkan atau digeser, dia udah jadi berpindah ke 3 gambarnya. Lalu selanjutnya kita mau tambahkan gambar lain gitu ya kawan-kawan, atau efek lain. Misalkan kita mau menambah lingkaran tapi dia agak transparan, jadi kita bisa buat lingkarannya dulu. Misalkan kita buat di sini lingkaran, lalu kita pilih efeknya itu yang ini, lalu kita pilih shape effect. Nah, supaya dia transparan, kita bisa pilih no bevel, lalu dia jadi kayak gini. Nah, ini udah jadi yang satu. Kemudian kita untuk membuat lingkaran lainnya, kita bisa klik Ctrl C lalu Ctrl V, lalu kita bisa ganti warnanya dengan cara mengklik save fill. Nah, ini udah kelihatan warnanya. Lalu kita bisa ganti juga ukurannya. Kemudian kita buat lagi gambar yang lain atau lingkaran yang lain dengan cara copy paste juga, terus kita ganti warnanya dengan cara memilih shape fill, lalu kita ubah atau kita ganti warna sesuai keinginan. Nah, ini kan warnanya hanya terdapat beberapa warna saja. Untuk warna yang lebih banyak, kalian bisa klik more fill colors. Nah, di sini ada tersedia warna, pilihan warna yang lebih banyak. Misalkan kita mau ambil yang warna ungu. Nih, di sini kita bisa lihat kecerahan warnanya itu yang gimana kawan-kawan. Kalau kita bisa klik OK. Ini juga bisa kita ganti warnanya. Misalkan kita pilih di sini warnanya agak merah, jadi biar terang. Kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa sesuaikan atau atur dengan cara kita sesuaikan gambarnya. Jadi seperti ini. Kalau sudah, kita bisa group seperti tadi. Kita pilih group. Oke. Nah, ini untuk gambar pertama. Lalu misalkan kita mau menambahkan titik-titik banyak gitu ya kawan-kawan. Caranya kita bisa pilih menu insert. Nah, untuk titik ini kita kan nggak punya simbol titik di shape ya kan kawan-kawan. Jadi kita bisa pilih dengan cara memasukkan text box. Kita klik text box, lalu kita klik di sembarang tempat. Nah, kita klik pada pilihannya, atau kita bisa pilih word art. Kita pilih yang manual aja, yang biasa atau klasik. Kita kliklah di sini misalkan titik, lalu kita atur dulu ukurannya. Kita buat dia nggak terlalu besar, misalkan ukurannya 44. Kalau sudah, kita copy paste sebanyak titiknya itu mau dibuat berapa gitu. Misalkan di sini kita buatnya 3. Jadi ini kita atur dulu, kita sesuaikan letak titiknya. Misalkan kita buat di sini berbaris. Nah, setelah diatur, maka kita group kawan-kawan. Kalau sudah di group, maka kita bisa sesuaikan mau diletakkan di mana. Misalkan kita letakkan di atas ini, oke? Nah, kira-kira seperti inilah cara untuk membuat atau menginput shape pada PowerPoint. Lalu selanjutnya untuk menambahkan teks, kita bisa pilih insert, lalu pilih text box dan klik di bagian mana teksnya akan ditambahkan. Misalkan kita buat di sini matematika. Nah, untuk teks itu juga bisa kita sesuaikan atau kita atur format atau efeknya dengan cara mengklik format, lalu kita pilih yang ini,
format teks, lalu kita sesuaikan mau ngambil yang mana. Misalkan kita ambil yang gradient fill, lalu kita klik, kemudian kita pilih text fill, kita sesuaikan warna tulisannya, misalkan kita buat warna green, lalu kita perbesar ukurannya, dan kita blok, kemudian kita atur. Nah, kalau kalian mau mengganti tulisannya juga bisa, pilih di sini. Nah, seperti ini. Kalau kita klik OK. Nah, ini adalah untuk menginput tulisan. Lalu bagaimana cara menginput gambar? Kawan-kawan, kalian bisa klik insert, lalu pilih pictures. Kita ambil, misalkan kita ambil logo. Kita pilih logonya, lalu ke klik insert, kita atur atau sesuaikan mau diletakkan di mana gambar yang kita input. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kawan-kawan, selanjutnya untuk lembar isinya kita bisa buat agak berbeda dari cover dengan cara kita enter slide-nya, lalu ini kita hapus, kita insert atau kita masukkan warna background-nya dengan cara mengklik desain, lalu format background, lalu kita pilih warnanya. Untuk desainnya kalian bisa sesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing. Nah, lalu selanjutnya kita misalkan di sini mau menginput garis atau gambar ya. Kita pilih shape, lalu kita klik di sini. Lalu untuk kita duplikat gambarnya dengan cara copy paste, lalu kita atur atau kita sesuaikan shape fill-nya, kita ganti juga boleh. Misalkan di sini kita ganti dulu warna ini. Lalu kita pilih shape fill, kita pilih yang kuning, misalkan kuning ya kawan-kawan. Lalu kita pilih shape effect. Di sini ada banyak efek, ada 3D rotation, soft edge, glow, reflection, shadow, dan preset. Kalian bisa pilih yang mana yang sesuai dengan selera kalian. Misalkan kita pilih di sini yang ini ya kawan-kawan. Ini preset 12. Nah, misalkan kita pilih yang kayak gini. Ini bisa kalian atur ukurannya mau kecil berapa gitu. Lalu untuk yang ini kalian juga bisa atur dengan cara yang sama. Kita pilih shape effect, kita pilih shadow, kita pilih dan preset. Kita pilih preset, lalu kita atur seperti ini. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Nah, lalu ini bisa kita blok kedua gambarnya, kemudian kita grouping. Lalu kita duplikat dan letakkan di sini. Oke. Nah, ini juga bisa kita putar balik gambarnya seperti ini. Nah, kalau sudah kita buat di sini. Oke. Nah, lalu bagaimana cara menginput tulisan atau bacaan seperti tadi? Caranya sama, kita pilih, kita input dulu kotak untuk meletakkan tulisannya di sini. Misalkan ini kita mau buat ini. Oke. Lalu kita pilih format atau theme style-nya, mau pilih yang mana. Kalau sudah, kita bisa klik di sini atau kita klik insert, kita pilih text box, lalu kita klik di sini, kita input lah, misalkan kita akan membuat kata pengantar. Kalau sudah, kita bisa sesuaikan tulisannya, baik ukuran dan efeknya dengan cara mengklik format. Untuk mengatur efek, kita bisa klik di sini. Ada beberapa efek, misalkan kita pilih yang ini, lalu kita pilih text fill, kita misalkan pilih yang ini. Lalu kita atur ukurannya dan kita sesuaikan letaknya di mana. Misalkan di sini. Oke. Nah, maka jadilah seperti ini untuk lembar kata pengantar. Nah, cara yang sama kita bisa lakukan untuk mengisi lembar selanjutnya, seperti lembar daftar isi, daftar buku digital. Lalu ini seperti ini petunjuk penggunaan, dan juga lembar per babnya kita bisa buat agak berbeda menjadi seperti ini dengan cara yang sama seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Semuanya kita bisa menggunakan menu insert, dan untuk cover penutup juga kawan-kawan. Oke, sekian pemaparan materi dari saya, penjelasan dari saya untuk membuat atau cara pembuatan layout buku elektronik dengan menggunakan Microsoft PowerPoint.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.